Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Prajabatan Gelombang 2 2024. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono, NIM 2422292 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 6 Bandung, jurusan Teknik Otomotif, materi pelajaran Sistem Rem Konvensional. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, berarti sudah siap ya untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, bagus. Nah, untuk memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang Bapak panggil yaitu tunjuk jari ya. Yang pertama Akbar Al-Farizi, Sandi Arta Adim Tamapil. Ya, berarti dari jumlah 20 anak berangkat semua ya? Bagus. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kalian untuk belajar, Bapak akan mengajak kalian untuk yel-yel. Nah, selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 6 Bandung. Jawara. Mantap. Nah, selanjutnya pada minggu kemarin kalian telah belajar tentang materi konsep dasar sistem rem. Nah, selanjutnya di minggu ini, materi pertemuan yang kali ini, kita akan membahas tentang perawatan dan pembongkaran sistem rem konvensional. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini yang pertama, peserta didik mampu memahami perawatan dan overhaul pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada sistem rem konvensional. Nah, jadi setelah kalian nanti ikut pelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian mampu memahami perawatan dan overhaul pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan pada sistem rem konvensional. Nah, selanjutnya yaitu metode dan model yang akan dilaksanakan. Nah, model yang dilaksanakan yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, ini selanjutnya metode yang dilakukan yaitu yang pertama, nanti sebelum melakukan diskusi dan ada latihan soal pretest, selanjutnya diskusi, kegiatan praktikum, presentasi, dan post-test. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materi pelajaran, silahkan kalian keluarkan handphone kalian. Bapak ada soal pretest. Nah, ini silahkan kalian barcode. Waktu pengerjaan 5 menit ya. Jangan lupa diisi nama agar Bapak tahu apa pekerjaan kalian, bisa melihat di laptop. Baik, untuk pengerjaan soal pretest sudah
selesai semua ya? Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, ini Mas Raffi Ramadhani. Nah, ini masih banyak nilai yang di bawah kriteria. Nah, ini tapi tidak apa-apa karena kan materi yang akan kita pelajari pada materi hari ini belum kita sampaikan. Ini adalah cuma tes diagnostik. Nah, Bapak yakin ketika kalian nanti memperhatikan, nanti ada ujian lagi, kalian pasti sudah mendapat nilai di atas KKM semua. Nah, selanjutnya ini Bapak akan menampilkan video. Nah, ini amati tayangan video berikut. Nah, ini coba diamati. Nah, itu kejadian apa itu? Remblong. Remblong. Lah, ini identifikasi itu remblong itu biasanya karena apa itu? Panas. Bagus, panas. Nah, ada kebocoran. Apalagi? Minyak rem habis. Nah, ini kan berarti kan misalkan sistem rem itu kalau misal terjadi masalah berarti kan bisa fatal ya akibatnya ya. Nah, ini selanjutnya maka dari itu kita harus tahu cara perawatan sistem rem. Nah, selanjutnya Bapak akan memberi pertanyaan pemantik. Nah, setelah melihat tayangan video, menurut kalian mengapa di setiap kendaraan harus ada sistem rem? Coba. Apa? Agar bisa menghentikan kendaraan. Ya. Darurat. Ya, yang lain? Biar bisa ngebut. Yang lain? Untuk mengurangi kecepatan. Ya. Ya. Biar bisa berhenti di turunan. Ya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit materi tentang pemahaman tujuan perawatan sistem rem. Nah, ini tujuan perawatan sistem rem tromol dan cakram. Yang pertama, menjaga fungsi pengereman tetap optimal. Mencegah penurunan daya cengkram karena kampas atau kampas rem aus. Nah, ini biasanya itu rem itu bermasalah karena apa? Kampasnya habis. Nah, yang kedua yaitu mencegah kerusakan komponen. Nah, ini rem tromol rentan terhadap penumpukan debu. Nah, komponen yang harus dirawat yaitu sepatu rem, tromol rem, silinder roda, minyak rem. Nah, ini yang minyak rem jadi komponen yang dirawat di komponen tromol itu yaitu sepatu rem harus kita rawat brake shoes. Nah, ini kita harus tahu perawatannya bagaimana, pengukurannya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, itu kita harus menggunakan spesifikasinya. Ketika sudah di bawah spesifikasi maka harus diganti. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, setelah Bapak umumkan kelompoknya nama-nama siapa, nah setelah itu sekalian nanti diskusi, mejanya dibuat berkeliling U. Paham ya? Nah, ini Bapak panggil yang kelompok 1 yaitu Rehan, Muhammad Rizky, Wafa, Raka, Maulana Zakaria. Silahkan kalian untuk bergabung pada kelompoknya masing-masing. Nah, berjejer mejanya dibentuk huruf U. Silahkan dengan tertib. Sudah ya? Kelompok 1 mana? Bapak bagikan ini LKPD. Ditulis nama kelompok.
Kelompok 2. Nah, per kelompok kalian sudah memegang LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik perawatan rem. Nah, ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang lembar kerja kita untuk perawatan sistem rem. Nah, ini pemeriksaan rem kita akan memeriksa, yaitu pemeriksaan minyak rem, yaitu mengukur volume reservoir tank, kualitas minyak rem. Nah, ini kalian tidak hanya melihat di indikator min atau maksimal. Nah, ini kalian nanti menuliskan, misalkan ini volume reservoir tank, hasil pemeriksaannya, lalu kesimpulan, lalu tindakan. Nah, paham ya kalian? Nah, Bapak berpesan untuk pengerjaannya nanti ketika kalian praktikum di bengkel, bongkar unit rem dengan benar dan yang sesuai dengan SOP yang ada. Nah, terus apa, kalian harus menjaga K3, keselamatan kerja. Jadi bekerjalah dengan hati-hati. Jangan yang penting cepat selesai atau gimana. Kita bekerja juga nyari selesai, juga nyari selamat. Nah, jadi kalian bekerja harus dengan hati-hati. Nah, setelah alat nanti selesai digunakan, nah ini letakkan pada meja yang disediakan ya, agar rapi dan alat tidak ada yang hilang. Nah, selanjutnya nanti kalian boleh ke bengkel melalui kelompok 1, coba berdiri. Berdiri dengan kelompok 1 keluar. Silakan kelompok 1 dulu. Selanjutnya kelompok 2, suruh kelompok 2, silakan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 4. Kali ini kita sudah sampai di bengkel praktikum. Nah, kalian nanti praktikum sesuai dengan LKPD yang tersedia. Praktikum diskusikan ke kelompok kalian, kira-kira apa yang harus didiskusikan, dan untuk job prakteknya, nah itu menggunakan mobil Corolla itu ada 4 roda. Nah, nanti kalian satu kelompok itu 1 roda. Nah, nanti setelah jobnya sudah habis, ini kan LKPD-nya ada 2 rem konvensional cakram dan rem tromol, nanti tukaran dengan temannya. Mungkin itu untuk alat sudah tersedia di sini, dan lakukan dengan baik dan sesuai SOP. Silakan coba boleh dimulai. Bubarkan, Mas. Apa Siap. bisa Tanpa penghormatan, balikan bubar, jalan. Nah, untuk yang kelompok ini ambil Pak. ya, kan kurang tang nyopot itu. Nanti kalian iya, harus pakai ya ini ya. ambil tang dulu, nggak apa-apa di toolman. Terus yang kelompok 2, kelompok cakram, kelompok 1 ini kalian juga mengambil kunci yang untuk mencopot ini sudah ada. Ya. Untuk keamanan ini ban ini dikasih bawah saja. Ya, di kolongnya. Jadi ketika nanti ada hal yang tidak diinginkan, masih ada ban. Gimana cara pengukurannya? Pengukuran tuh kayak gini atau gimana, Pak? Nah, yang mau diukur apanya ini? Ketebalan kampasnya. Ketebalan. Ya. Nah, berarti cara pengoperasiannya, coba langkahnya gimana? LKPD-nya mana? LKPD ada ya. Nah, dibuka yang tromol.
Cakram, yang cakram dibuka. Nah, ini brake pad ini. Nah, ini kan ada gambarnya kayak gini. Oh, make handapna ya. Nah, ya. Terus dikunci, diamati berapa ketebalannya. Silakan ketua kelasnya disiapkan kembali. Ya, kalian semua tadi sudah melaksanakan perawatan dan pengukuran komponen sistem rem konvensional. Nah, setelah itu nanti kalian diskusi, selanjutnya nanti dipresentasikan ke depan dan teman kalian yang tidak maju presentasi nanti memberi tanggapan atau bertanya mengenai apa yang dipresentasikan. Nah, selanjutnya untuk menuju ke kelas agar bisa terapi tertib, silakan dari Mas Maulana masuk terlebih dahulu. Silakan. Nah, kalian tadi sudah dari pertama masuk materi sampai ada pretest, diskusi, dan praktikum. Nah, mungkin kalian sudah agak lelah ya. Bapak kasih sedikit ice breaking ya, silakan berdiri dulu. Nah, ketika ini bernyanyi ya, ketika nanti muni bilang haha, kalian tengok ke kanan temannya, kalau hihi ke kiri. Nah, silakan dimulai haha hihi haha hihi. Yang kanan ke kiri, yang coba diulangi lagi. Haha hihi. Ini Mas Dika kemana kok senyum-senyum itu? Kenapa? Gak apa-apa. Ini biar kalian lebih rileks dalam pembelajaran. Nah, karena apa? Nanti setelah ini kita masih akan ada proses presentasi. Nah, sebelum itu kalian per kelompok dipersiapkan dulu presentasi, didiskusikan ketika tadi pengisian LKPD kurang lengkap atau bagaimana, silakan. Sudah siap ya? Bapak Acak ini yang untuk maju presentasi yaitu dari kelompok Satu dulu Pak. kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan ke depan. Tepuk tangan. Nah, di sini berjajar di sini ke sana. Ini aja, jajar ke sini, ke sana. Nah. Nah, sini, San di sini. Sini, Bapak di sini. Nah, silakan perkenalan nama kelompok dan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari inspeksi kami pada perawatan sistem rem. Saya Rizky Danda. Saya Dika. Saya Raffi. Untuk hasil pemeriksaan pada minyak rem. Untuk volume reservoir tadi hasil pemeriksaan dari kami untuk volume ada di titik max. Untuk kesimpulannya tidak ada penambahan yang harus dilakukan dan tindakannya tidak perlu melakukan pergantian minyak rem atau penambahan. Untuk kualitasnya masih bagus, kental dan tidak ada gram besi di dalam reservoir-nya. Untuk kesimpulannya masih aman dan tindakan tidak ada pergantian cairan minyak rem.
jalur sistem pengereman aman dan tidak ada tindakan khusus yang perlu dilakukan. Untuk yang nomor 2 kendala rem. Ada di 128,45 mm. Kesimpulannya, Fisnot perlu disusun ulang, tindakannya menyedot ulang usul. Kedua, pemeriksaan berat bebas pada rem. Hasil pemeriksaan selisih 9 mm. Kesimpulan, pedal perlu disuntik ulang karena kampas rem masih cukup tebal. Tindakannya mencoret ulang pedal rem. Selanjutnya yaitu periksa komponen rem tromol belakang. Hasil pemeriksaannya yaitu 222,85 mm. Kesimpulannya sausan 0,0. Tanya nanti ya. Tanya nanti ya. Masih bisa digunakan. Ditanya. Sebaiknya ganti untuk keamanan. Ukur ketebalan kanvas rem. Dari hasil pemeriksaan kami yaitu 3,8 mm. Kesimpulannya masih tebal. Cengkeraman kapas masih kuat. Tindakan cukup di amplas saja bagian ujung kapas dan bagian yang gosong. Lalu untuk komponen rem piringan atau rem depan, dari hasil pemeriksaan kami hasil 15,20 mm, kesimpulannya adalah baik. Kalau tindakannya tidak ada. Lalu untuk ketebalan brake padnya ada pada 05,20 mm, kesimpulannya baik. Tindakannya tidak ada tindakan yang harus dilakukan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya bertanya ya. Nanti kalau kan ini kayak minyak rem tuh kayaknya jarang habis gitu kan. Kalau ada kebocoran doang baru habis kan. Ya. Nah itu ada masa pakainya nggak sih? Ada. Harus diganti atau? Jadi buat minyak rem kan dicek juga ya kualitasnya. Nah kalau minyak rem udah terdapat geram besi gitu kayak udah kayak nggak layak, apa ya? Tahu lah masa. Nah itu sebaiknya diganti. Nah cuman kalau terdapat kebocoran kayak gitu lebih baik kayak ada pergantian atau perbaikan di selang. Terus makin lama juga si kekentalan si olehnya teh semakin berkurang. Oke, Indonesia. Tuh. Satu pertanyaan aja. Ya, sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan masalah umum yang terjadi pada sistem rem. Nah, ini masalah umumnya yaitu yang paling sering dihadapi dalam rem tromol itu yaitu tromol rem yaitu sudah aus. Nah, itu yang menyebabkan ketika kampas rem mencengkram tidak bisa maksimal untuk mencengkram pada tromol rem. Nah, itu untuk yang cakram yaitu biasanya di disc brake atau kaliper. Nah, biasanya itu seiring pemakaian juga pergantian kampas yang telat yaitu mengakibatkan pada ausnya disc brake dan mengakibatkan masalah pada pengereman yang menjadi tidak normal. Nah, itu begitu. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, presentasi, lalu tanya jawab. Nah, ini Bapak akan
mengetes kemampuan kalian setelah kalian sudah melakukan langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi, dari pemeriksaan, dari pembongkaran, pemasangan. Nah, ini Bapak akan memberikan soal untuk mengukur kemampuan pribadi kalian. Nah, silahkan kalian Google pada ini, silahkan di barcode. Silahkan dikerjakan, ini sebagai tolak ukur kalian, indikator dari keberhasilan materi pada hari ini. Sudah selesai ya? Nah, ini tes asesmen ini buat mengukur kalian setelah kalian sudah melakukan langkah-langkah pada sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini sudah masuk di soal post test. Nah, setelah kalian sudah tadi melakukan pengukuran dan pembongkaran pada pertemuan kali ini, Bapak ingin kalian untuk menyimpulkan apa materi pada pertemuan hari ini. Kira-kira menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Silakan. Perawatan. Apa? Perawatan. Ya. Yang lain? Setelah mempelajari materi tentang perawatan konvensional ini, kesimpulan bahwa rem kromo dan cakra memerlukan perawatan rutin agar komponen tetap berfungsi dan bekerja optimal. Nah, betul. Beri aplaus untuk teman kalian. Nah, apa kalian sudah sampai tahap mengevaluasi materi pada pembelajaran kali ini? Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, kalian Bapak minta untuk mengisi refleksi pembelajaran sebagai evaluasi kegiatan pada materi hari ini. Nah, silakan ini sebagai refleksi. Jadi ketika selesai pelajaran itu ada evaluasi apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan dan itu melalui refleksi pembelajaran. Silahkan. Sudah selesai? Sudah? Sudah ya melakukan refleksi ya? Nah, untuk materi minggu depan, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari sistem rem konvensional tadi. Nah, besok minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem rem ABS. Nah, silahkan kalian pelajari agar kalian paling tidak sudah tahu gambaran akan tentang sistem rem ABS. Nah, mungkin pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Nah, namun sebelum itu untuk menjaga kebersihan kelas kita dari sampah atau misalnya ada yang kurang rapi, nah silahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Mungkin pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan, tapi sebelum itu untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk melaksanakan pulang. Siap, sudah kita belajar, mari kita berdoa.
berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan untuk pulang. Nanti hati-hati di jalan. Bapak berpesan sekali lagi untuk tidak usah ugal-ugalan di jalan. Nah, silahkan boleh keluar ruangan untuk kalian bisa pulang.